Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bi hidayatin nasi nujumah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Halaman 108, baris ketiga dari bawah, pas ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ini kata perintah, yaitu Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nabinya tidak disebutkan, kalau perintah di Al-Quran itu ya dari Allah, pasti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, amanna, kami beriman. Kami beriman. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang diimani oleh umat-umat terdahulu, karena mereka tidak beriman kepada semua utusan, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan umatnya ini beriman kepada semua utusan, bahkan kepada semua kitab, kepada suhuf yang Allah turunkan kepada para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amanna billahi, tentu yang paling pokok beriman adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ya sudah semestinya, karena Allah turunkan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad dan umatnya yang merupakan kitab terakhir, sekaligus menjadi mukjizat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ala Ibrahim, juga kami beriman apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa lembaran-lembaran. Ya, sebatas itu kita percaya. Untuk isinya kita nggak dituntut untuk mencari tahu, karena sudah nggak ada. Ya, jadi sebatas bahwa Nabi Ibrahim juga menerima ya lembaran-lembaran. Wa Ismail, dan juga kepada Nabi Ismail yang merupakan cucu dari anak daripada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail lah keturunan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ishaq, dan kami juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ishaq. Memang antara Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail ini sama-sama anak Nabi Ibrahim, tapi tuaan Nabi Ismail. Ya, dari ibu yang berbeda tentunya. Kalau Nabi Ismail dari ibu Hajar, kalau Nabi Ishaq ini dari ibu Sarah.
Kan Ibu Sarah dulu yang menjadi istri Nabi Ibrahim, istri pertama. Kenapa kok ya Nabi Ismail yang menjadi anak pertama? Jadi ceritanya ketika Nabi Ibrahim ke Mesir bersama istrinya Ibu Sarah yang ketika itu adalah wanita tercantik di zamannya, cantik banget ya. Sehingga membuat Raja Mesir itu ya senang ya akan mengambil dari Nabi Ibrahim kalau memang itu adalah istrinya. Makanya Nabi Ibrahim ketika ditanya, itu bukan apakah itu istrimu? Enggak, itu saudara saya. Nabi Ibrahim apakah bohong? Enggak. Nabi Ibrahim bermaksud ya adalah saudara keturunan Nabi Adam, ya keturunan Nabi. Nanti kan pemahaman saudara banyak, ya kan? Ya, nah sementara Raja Mesir ketika itu memahaminya adalah saudara nasab, ya itu. Ya, seperti ada orang, ya karena kalimat itu terkadang punya beberapa arti. Ada kata Yahya bisa nama, bisa hidup. Ya, itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim ya tidak berbohong, cuma ketika nanti di padang mahsyar manusia minta syafaat kepada Nabi Ibrahim, beliau merasa bukan berbohong, merasa kurang tepat begitu. Ya, akhirnya kan beliau tidak diperkenankan untuk memberikan syafaat. Akhirnya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Raja Mesir ya gak jadi. Lalu Raja Mesir itu menghormati Nabi Ibrahim, akhirnya diberikan hadiah wanita cantik bernama Ibu Hajar. Ya. Nah, Ibu Sarah melihat Ibu Hajar ini orang baik, ya kan, wanita solehah. Lalu Ibu Sarah minta supaya suaminya itu Nabi Ibrahim nikah dengan Ibu Hajar. Ya, Nabi Ibrahim akhirnya nikah. Karena dalam riwayat ditawari pertama Nabi Ibrahim tidak menjawab, kedua tidak menjawab, ketiga baru menjawab. Ya itu akhirnya nikah, lalu nggak lama punya anak Nabi Ismail. Itu makanya Nabi Ismail dulu. Ya makanya yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya anak ibnu Zabihaini yang disembelih bukan Nabi Isa. Tapi kalau mereka memahami adalah Nabi Isa. Bukan. Ya, kalau anak sudah dua, disuruh menyembelih satu, ini nggak begitu berat ujiannya. Disuruh karena baru punya anak Nabi Ismail, ya kan? Disuruh dipotong. Ini ujian yang paling berat. Kan itu ujian. Ya, kalau dia punya Nabi Ishak, berarti kan punya dua. Satu bilang nggak apa-apa kan begitu. Ya, nah, makanya menurut ulama yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Makanya Rasulullah bersabda, anak ibnu Zabihaini. Aku adalah anak dari dua orang tua yang akan disembelih. Pertama Nabi Ismail, yang kedua yaitu Abdullah. Abdullah juga akan disembelih, lalu ditebus oleh bapaknya yaitu Abdul Muttalib dengan 100 ekor onta. Ya, seperti itu ceritanya. Nah, jadi di sini makanya disebutkan apa? Nabi Ismail dulu, baru Nabi Ishak. Wa Yaqub, dan juga apa yang Allah berikan turunkan kepada Nabi Yaqub yang merupakan anak Nabi Ishak, anak Nabi Ishak. Wal asbati, dan juga yang Allah berikan kepada cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Bentuknya apa? Minas suhufi, lembaran-lembaran yang berupa kitab cuma 4. Ya, namanya Al-Kutub As-Samawiyah. Pertama tentunya Taurat. Ya, ini paling pertama. Yang kedua Zabur. Ya, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, lalu Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran. Maka disebut Al-Kutub As-Samawiyah. Ada seorang orientalis, ya, dia melakukan penelitian, Maurice Bucaille,
dia melakukan penelitian terhadap 4 kitab samawi, lalu beliau mengatakan yang paling asli, paling murni, tidak terjamah perubahan adalah Al-Quran. Ya, alhamdulillah pada akhirnya dia masuk Islam. Ya, ketika Fir'aun ketika sakit itu kan berobatnya di Paris, Prancis. Dia disuruh, ya dia kan seorang dokter bedah, dia yang menangani. Ya, dia bingung. Ya, kenapa ini Fir'aun selamat? Padahal dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya kan, itu hanya menjelaskan Allah tenggelamkan di lautan bersama pasukannya. Tidak disebutkan selamat. Hanya Al-Quran yang menyebutkan Fir'aun itu selamat. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna lunajjika bibadalika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun supaya menjadi bukti untuk generasi, untuk umat setelah kamu. Yang lain tenggelam semua, Fir'aun utuh. Baru setelah itu dimumi oleh orang-orang Fir'aun kuno. Ya, itu hanya Al-Quran. Itu dia bingung tuh, kenapa nih kok selamat? Kebenaran teman dia ada dokter Muslim, ditanya, di Al-Quran itu jelaskan. Ya, konon katanya dia beriman. Tapi ketika meneliti 4 kitab dan dia yakin yang paling asli adalah Al-Quran, ya dia belum masuk Islam. Belum masuk Islam, ya, kayak gitu. Kemudian itu namanya kitab-kitab Samawi. Nah, dari 4 kitab atau ditambah dengan suhuf yang Allah pelihara kemurnian dan keasliannya hanya Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang melindungi Al-Quran. Makanya alhamdulillah Al-Quran ini dihafal oleh jutaan umat Islam. Ya, itu salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran. Makanya jangan coba-coba. Ada percetakan mencetak Al-Quran, lalu ada beberapa ayat dibuang, itu pasti ketahuan, pasti heboh, ya kan? Pasti heboh, ya, kayak gitu ya. Lalu perhatian umat Islam terhadap Al-Quran yang luar biasa. Itu dari zaman dahulu, ya kan? Ya, justru yang dicatat pertama, dibukukan pertama Al-Quran, bukan hadis, bukan hadis. Itu setelah puluhan tahun baru hadis. Al-Quran dulu. Bahkan Al-Quran ditulis oleh para sahabat ini ketika Rasulullah masih ada dan Al-Quran masih diturunkan. Ada yang langsung hafal, ada yang mencatat ya di atas pelapa kurma. Makanya ketika Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu buku, dibentuklah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Ya, lalu beliau ya menanyakan kepada setiap sahabat, Anda hafal berapa surat? Ya, lalu yang menulis berapa surat? Ya, itu. Lalu dijadikan apa? Buku. Kalau nggak gitu hilang. Ya, kalau gitu bisa hilang, ya kan? Makanya dibukukan. Wal muradu bil asbati, yang dimaksud dengan kata asbat siapa? Di sini kan disebutkan al asbati, dan juga kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada para asbat. Siapa asbat? Ahfadu Ya'qubah, anak cucunya Nabi Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub. Ya, sebenarnya ini ya anak cucu lah, karena nanti sampai ke cucu. Wa abna'uhu, dan juga anak-anaknya Nabi Ya'qub al-ithna asyara, yang berjumlah 12. Jadi Nabi Ya'qub itu cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak. Lalu kita tahu bahwa beliau punya anak 12 itu dari mimpi Nabi Yusuf. Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Dia mimpi ya ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
dalam mimpi aku melihat 11 bintang. Ini lambang saudara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Berarti kan dengan Nabi Yusuf 12, ya kan? Wasyamsa wal qamara, ini lambang ibu bapaknya, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat dalam mimpi mereka tunduk. Artinya apa? Mereka akan ikut aku. Benar kan, diboyong oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Awalnya mereka di Palestina. Itu ceritanya panjang. Ya, awalnya juga Nabi Yusuf ke Mesir juga ya itu cukup menderita, ya kan? Ya, dia diirikan oleh 10 saudaranya. Karena kalau yang satu Benyamin itu ya saudaranya Nabi Yusuf. Kalau yang lain ya ini saudara tapi lain ibu. Ya, diirikan, akhirnya dia menganggap bapaknya itu hanya sayang pada Nabi Yusuf. Ya, makanya mereka sepakat untuk apa? Melenyapkan Nabi Yusuf. Ada yang mengusulkan ya dengan ekstrim itu apa? Bunuh saja. Ya, tapi yang lain nggak mau, mungkin karena masih saudara. Akhirnya keputusan terakhir yang mereka sepakati adalah dibuang ke dalam sumur. Kan gitu ceritanya panjang. Akhirnya dibeli oleh Zulaikha, ya kan seperti itu. Nah, dari 12 itu ya punya keturunan. Ya, dari 12 yang jadi nabi cuma Nabi Yusuf. Lalu mereka punya keturunan juga jadi nabi, termasuk Nabi Isa, nabi yang lain. Ya, ini keturunan daripada Nabi Yakub. Dan Yakub itu juga bernama Israel. Dalam bahasa Ibrani, Yakub itu ya juga namanya Israel. Itu juga Allah sebutkan. Ya, kata Israel sebagai nama Nabi Yakub itu dalam firman Allah kalau nggak salah surat An-Nisa, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub. Cuma Allah menyebutkannya apa? Israel. Ya, Israel. Jadi ya asbat ini adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari anak yang berjumlah 12, lalu punya keturunan. Ini banyak Allah angkat menjadi Rasul. Ya. Itu ya mengenai apa namanya Nabi Yakub dan keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan juga kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa yang Allah berikan? Minat Taurati wal Injili, yaitu Taurat dan Injil. Sebatas itu kita percaya, beriman bahwa Nabi Musa ya Allah berikan apa? Taurat. Nabi Isa Allah berikan Injil. Kita nggak dituntut untuk mempelajari, ya, untuk mengetahui. Kenapa? Karena Allah sudah tahu, ya, Taurat Injil itu sudah tidak asli lagi, sudah dirubah oleh umatnya. Makanya Umar bin Khattab ketika buka-buka Taurat, Rasulullah marah. Satu itu karena sudah nggak asli lagi, sama aja kita membaca atau mempercayai kebohongan, ya kan? Kebohongan yang dilakukan oleh cendekiawan mereka, ya itu. Makanya Rasulullah melarang. Yang kedua, Rasulullah pengen para sahabat ini betul-betul produk Al-Quran, murni Al-Quran, gitu, ya. Kemudian wasairil mu'jizati, dan semua mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu sering saya jelaskan ini dari kata ajaza, ya, bahasa Arab itu semua berasal ya 3 kalimat. Meskipun terkadang kelihatannya apa? 1 kalimat. Seperti terjagalah, maka nanti menjadi ku anfusakum. Ya, untuk satunya kan ki. Ya, itu bukan 1 huruf, asalnya waqo. Wahu kof, lalu alif bengkok atau huruf ilat. Ya, semua berasal dari 3 kalimat. Nah, mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza itu artinya nggak mampu. Lalu menjadi ajaza.
Ya, kalau belajar tata bahasa namanya sorof, itu ada sulasi mujarrad, lalu berkembang sulasi mazid, bisa rubai, bisa khumasi, bisa sudasi. Dari 3 tambahan 1 huruf berarti 4 namanya rubai. Tambah 2 huruf berarti 5 namanya khumasi. Tambahan 3 huruf jadi 6 namanya sudasi. Makanya nanti dari fa'ala bisa fa'ala, bisa af'ala, bisa istaf'ala. Ya, itu kalau mengkaji sorof ya tata bahasa Arab. Nah, itu maknanya akan berubah. Kalau tadi ajaza nggak mampu. Kalau ajaza membuat tidak mampu. Siapa yang dibuat tidak mampu? Ya. Dan dalam masalah apa tidak mampunya itu? Yaitu ya Al-Quran ini ya kalau tadi ya mujizat-mujizat yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa ini kasat mata kelihatan. Kalau Nabi Musa tentu yang paling terkenal apanya? Tongkatnya. Ya, mujizat para nabi terdahulu ini terpisah dengan kitabnya. Nggak boleh kita mengatakan apa mujizat Nabi Musa? Taurat, salah. Sebatas kitab Taurat bukan mujizat. Tauratnya adalah tongkat kalau dilempar menjadi ular. Ya kan, kalau dipukulkan kepada batu terpancar ya 12 mata air, dipukulkan kepada lautan menjadi daratan. Ya, di antaranya itu ya Nabi Isa pun demikian, dapat menghidupkan orang sudah mati dengan izin Allah meskipun sudah dikubur ratusan tahun ya dengan izin Allah. Kitabnya adalah Injil, itu bukan mukjizat. Nah, tongkat bisa berubah menjadi ular. Luar biasa enggak? Luar biasa. Cuma kita mengetahui itu luar biasa tanpa berpikir. Ya kan? Wah, hebat. Ya. Nah, tadi dikatakan mukjizat ya membuat tidak mampu karena selain tongkatnya Nabi Musa ya nggak bakalan mampu tongkatnya berubah menjadi ular. Nggak bakalan mampu sampai hari kiamat. Apalagi terpancar 12 mata air ya dipukulkan pada lautan menjadi daratan, enak, nggak usah pakai kapal laut ya. Itu namanya mukjizat. Nabi Isa dapat menghidupkan orang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit dengan tangan kosong ya, ini namanya mukjizat ya, karena nggak ada yang mampu melakukan itu ya, karena memang luar biasa. Nah, untuk Al-Quran ya tadi mukjizat itu sedang luar biasa. Ya, kehebatan daripada Al-Quran itu apa? Kalau tadi kan jelas, tongkat berubah menjadi ular, beneran hebat, ya kan? Al-Quran kehebatannya di mana? Kalau kita melihat Al-Quran, hurufnya itu sama dengan huruf yang dipakai oleh orang Arab. Bahkan duluan bahasa Arab ketimbang Al-Quran. Duluan mana? Ya, duluan yang di dunia ya, tapi kalau Al-Quran Allah firmankan dengan bahasa Arab itu di zaman azali, di Lauhul Mahfuz ya, tapi setelah di dunia ya duluan bahasa Arab, duluan orang Arab menggunakan huruf hijaiyah ya kan ya, kalimat-kalimatnya juga sama dengan apa yang digunakan oleh orang Arab. Makanya Abdullah bin Abbas untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini banyak mengambil dalil dari puisi-puisi ya, atau kalimat-kalimat yang ada dalam puisi-puisi kuno, puisi-puisi zaman jahiliyah. Ya, itu Abdullah bin Abbas untuk menguatkan pendapat dia bahwa kalimat ini artinya begini. Buktinya ada satu bait dari masa jahili. Seperti itu. Ya, itu sama. Lalu luar biasanya di mana? Nah, berbeda. Kalau tadi mukjizat nabi-nabi yang lain itu jelas, ya kan? Al-Quran kita akan tahu mukjizatnya itu dengan dikaji. Makanya pertama kali mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasa. Ya, kenapa? Ini tentunya ya dikhususkan untuk orang-orang Arab yang sebelum Al-Quran diturunkan 150 tahun. Mereka sudah menguasai keindahan ungkapan. Ya, 150 tahun. Dulu lampu Ka'bah ya
itu kumpulan puisi dari 7 pujangga yang menjadi pemenang ya ketika lomba pembacaan puisi secara spontan, nggak boleh ditulis ya, di masa jahiliyah dan dilakukan di Makkah di pasar Ukaz. Itu ceritanya. Kalau sekarang kan isi Al-Quran ya, jadi mereka sangat menguasai ya. Nah, begitu turun Al-Quran ditantang oleh Allah, kalian ahli ya, ahli di dalam mengungkapkan ungkapan indah, coba bikin seperti Al-Quran keindahannya yang Allah suruh, keindahannya mereka nggak mampu. Lalu Allah turunkan 10 surat bi asyri suwari misliha, juga nggak mampu. Turun 1 surat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Ya Allah tantang bukan saja mereka, tapi apa? Syuhada'akum, Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Silakan minta tolong kepada mereka. Padahal bahasanya sama, hurufnya sama. Ya. Ini kehebatan Al-Quran pertama kali adalah dari segi keindahan ungkapan. Ya, makanya untuk mengetahui keindahan ungkapan Al-Quran, begitu tingginya sastra Al-Quran, ada perangkat untuk mengetahui itu namanya ilmu balaghah. Ya. Kalau nahwu sorof untuk baca, kalau balaghah untuk kesastranya. Ada mengatakan wajib dipelajari ya, karena itu ya perangkat untuk kita mengetahui mukjizat Al-Quran dari segi bahasa ya. Apakah hanya dari segi bahasa? Enggak. Mukjizat Al-Quran terus sampai hari kiamat. Terkadang masalah hukumnya, banyak masalah ya kan ya, penemuan dari penemu zaman sekarang itu Al-Quran sudah membicarakan ya kan ya. Seperti Newton mengatakan bahwa bumi punya gravitasi, itu Allah sudah menjelaskan. Cuma Al-Quran bukan buku fisika tentunya ya, hanya Allah menjelaskan orang yang Allah sesatkan hatinya ya kan ya, itu ya seperti orang ya sa'adu fis sama, naik ke atas itu berat ya, berat. Nah berarti kan bumi punya daya tarik, begitu turun ringan ya, seperti itu. Atau seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa gunung itu bergerak ya, watarol jibala jamidatan wa hiya tamurru marasa ya. Jadi watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasa. Engkau melihat gunung dan kau yakin mengira bahwa gunung itu tetap nggak bergerak, tapi kata Allah wahya tamurru marasah, padahal gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Kita lihat awan berdiri sendiri enggak, ada di langit ya kan ya, bergerak. Berarti ya gunung itu bergerak, cuma gerakannya pelan ya, makanya disitulah disebut bumi berputar ya, bumi berputar. Nah itu seperti itu ya. Nah terus masalah hukum juga diakui kehebatan daripada Al-Quran. Ini namanya mukjizat ya. Nanti kalau kita bahas mukjizat banyak sekali. Bi'aidihima, melalui Nabi Musa dan Nabi Isa. Wan nabiyuna min rabbihim, dan juga para nabi dari Tuhan mereka ya, kitab-kitab minal kutubi wal mu'jizati, daripada kitab-kitab dan mu'jizat. La nufarriqu baina ahadi minhum, kami tidak membeda-bedakan antara satu dari yang lainnya. Artinya apa? Kami beriman kepada semua utusan Allah. Itu ya, sebatas itu ya. Kullun amana billahi ya wa malaikati wa rusulihi ya, semua utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufariqu baina ahadim min rusulihi ya.
itu nggak seperti mereka beriman pada nabi mereka tapi nggak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud apa? Tafriq, membeda-bedakan. Ya, yang sebagian yang lain mereka beriman, tapi nggak beriman kepada sebagian yang lain. Ini kafir. Ya, kafir. Ya, itu. Ya, karena kita beriman kepada Allah dituntut untuk beriman kepada mereka yang diutus oleh Allah. Nggak percaya kepada yang diutus oleh Allah berarti nggak percaya kepada Allah. Umpamanya kita ini na'udzubillah min dzalik, nggak percaya kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, kafir juga kita. Na'udzubillah min dzalik. Sama dengan mereka, karena mereka nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ya kita sebut kafir. Ya, jadi kita dituntut untuk beriman kepada semua utusan Allah. Tentunya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang berjumlah 25 Rasul. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sebatas itu kita tahu. Ya kan? Ya, apakah Idris itu Nabi? Ya. Rasul? Ya. Sebatas itu. Ya, kita nggak dituntut untuk mengetahui sejarahnya dan sebagainya, enggak. Ya, seperti itu. Ini namanya la nufarriqu baina ahadi minhum. Ainukiru bi'annahum kamu bi'aslihim. Itu kami percaya, menetapkan, percaya bahwa mereka semuanya para utusan itu ala dinin wahidin, agamanya sama, ya, berdasarkan satu agama. Ya, cuma nanti syariatnya berbeda-beda. Agamanya tetap Islam itu agamanya. Ya kan? Syariatnya berbeda-beda. Kenapa? Karena sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Dulu pada masa Nabi Musa, Bani Israel disuruh bertobat dari menyembah patung anak sapi. Ya, bentuknya adalah saling membunuh. Saling membunuh. Yang menyembah, yang tidak menyembah, membunuh yang menyembah. Itu syariat Nabi Musa. Ya kan? Ya, baru setelah itu, setelah puluhan ribu meninggal, Nabi Musa minta supaya diterima taubatnya, Allah terima. Allah terima. Makanya kita bersyukur jadi umat baginda Rasulullah SAW. Cara taubat kita nggak seperti itu. Cukup meninggalkan perbuatan dosa dengan segera, menyesal dan bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang sama. Ya, jadi banyak kemudahan ya yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Fi da'wati ilallahi, sama semua para rasul itu agamanya sama. Ya, semua rasul agamanya sama. Ya, jangan mengatakan semua agama sama, itu salah. Ya, agama para utusan itu sama, itu Islam. Kalau kita mengatakan semua agama, ya kurang tepat, beda dong. Ya, mereka, ya kita mentuhankan Allah dengan esa, mengesakan Allah. Mereka apa? Menyekutukan Allah, kan beda. Ya, gitu. Ya, tapi kalau ya agama semua para rasul itu sama, itu Islam. Ya, terus dibedakan ya. Samanya dalam apa? Bi da'wati ilallahi, itu mengajak umat untuk beriman kepada Allah, wa fil inqiyadi, dan mengajak umat supaya tunduk litakalifillahi, kepada apa-apa yang dibebankan oleh Allah. Yang bentuknya larangan ditinggalkan, yang bentuknya perintah dilaksanakan, namanya takalif. Orangnya disebut apa? Mukallaf. Kita ini mukallaf, orang yang mengemban hukum. Ya, apa yang diembankan namanya apa? Takalif. Ya, bentuknya apa? Perintah dan larangan. Wala nakfuru bi ahadin minhum, dan kami ya tidak mengafirkan kepada salah seorang daripada semua utusan. Kama fa'alal Yahudi wa Nasara, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Mereka nggak beriman, bahkan ya mereka bukan saja tidak beriman kepada utusan Allah yang lain, tapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Ya, seperti Nabi
Zakaria, kemudian Nabi Yahya itu mereka bunuh. Nabi Zakaria enggak, Nabi Yahya itu mereka bunuh. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepada Allah memasrahkan diri, pasrah. Ya, manut ikut, mustaslimuna, memasrahkan diri li amrillahi, kepada perintah Allah, biridho, dengan apa? Keredoan. Wa tarkil mukhalafati, dan tidak melanggar. Ya, tunduk terhadap perintah Allah, tidak melanggar. Ya, larangan Allah betul-betul karena Allah, la lisum'atin, bukan karena mencari nama. Ya, namanya nanti riya. Ya, sum'ah. Wariyain, atau karena riya. Ya, kami tunduk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabi malin, bukan untuk mencari harta. Ya, betul-betul ya ridho, tunduk kepada Allah karena keridhaan. Maka ya, wa tilka sifatul mu'minina billahi, dan itulah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Wal kafiruna, sementara orang-orang kafir, yusofuna bil muharabati lillah, mereka punya sifat atau disifati memerangi Allah. Artinya apa? Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma qala ta'ala, manakala Allah berfirman, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah memasrahkan diri. Bayana, Allah jelaskan, bayana ya, bukan bayana. Allah jelaskan, karena di sini ada lama, ya, maka itu jawab. Anna dina, bahwasanya agama, laisa illal islama, tidak ada kecuali Islam. Ya, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan apa namanya, agama yang dibawa oleh para utusan adalah Islam. Ya, adalah Islam. Maka pantaslah nanti lanjutan firman Allah, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan, ya kan, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain agama Islam, ya kan, maka tidak diterima. Ya, gitu. Ya, jadi agama para nabi sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Cuma yang disebut Muslim, dulu umat Nabi Adam yang bertauhid disebut apa? Agamanya Islam. Ya kan, yang tidak kafir disebut Islam. Cuma orangnya tidak disebut Muslim. Tidak disebut Muslim. Ya, kita lihat tadi Bani Israel kan ada juga yang beriman. Ya, di zaman Nabi Musa, ya tetap mereka disebut Bani Israel tapi tidak disebut Muslim. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam ini disebut Muslim. Siapa yang menamakan umat Nabi Muhammad dengan nama Muslim adalah Nabi Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimin. Dialah Nabi Ibrahim yang menamakan kalian umat Nabi dengan kalimat muslimun. Ya kan? Ya, makanya di kita ini adalah salah kaprah menyebutkan beragama Muslim, itu nggak tepat. Muslim orangnya, beragama Islam. Kan penyebutan kita salah kaprah ya. Beragama apa? Muslim ya, ya kan? Yang wajib bukan Islam, Muslim. Ya salah kan? Muslim itu orangnya, kalau Islam itu agamanya, gitu kan? Kalau ditanya, Anda agamanya apa? Muslim, ya kurang tepat, ya gitu. Tapi kalau ditanya, Anda orang Islam atau orang kafir? Jawab Muslim, benar, ya seperti itu. Nah, jadi itulah ya supaya kita apa namanya tidak keliru mengucapkan ya kata sama ini, ya jangan sampai kita mengatakan semua agama sama, itu salah. Tapi kalau agama yang disampaikan oleh para utusan itu sama, benar, itu Islam, ya kan? Ya, Islam. Tapi kalau mengatakan semua agama itu sama, ya nggak tepat, ya nggak tepat, ya. Dan itu bukan apa?
toleransi namanya, ya, mengacaukan apa agama. Tapi kalau agama yang dibawa oleh para utusan satu, itu sama, ya itu Islam. Ya saya kira demikianlah, mudah-mudahan ya Allah mantapkan keislaman kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beragama Islam. Ya amin ya rabbal alamin. Ya pada Ustaz Abdul Razak.